Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas berjudul Dampak Sosial dan Etika Teknologi Informasi yang beranggotakan 6 orang. Yang bernama, yang satu ada Adi, yang kedua ada Arini, yang ketiga ada Rama, yang keempat ada Nanda, yang kelima ada Rifki, yang keenam ada Napas. Bagian pertama ada fungsi teknologi informasi di dunia kerja yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri yang bernama Rama. Fungsi teknologi informasi di dunia kerja ada beberapa bagian. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dibagi menjadi 3: otomatisasi proses, penyimpanan dan akses data, dan komunikasi cepat dan efisien. Contohnya otomatisasi proses, penggunaan perangkat lunak atau software dan aplikasi dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang, mengurangi kesalahan manusia, dan menghemat waktu. Misalnya, sistem manajemen bisnis, sistem manajemen inventaris otomatis, atau perangkat lunak akuntansi yang dapat melakukan perhitungan dan laporan secara otomatis. Yang kedua, penyimpanan dan akses data. Teknologi memungkinkan penyimpanan data secara digital dan akses yang lebih cepat melalui sistem manajemen basis data atau DBMS, cloud computing atau server yang lebih efisien. Bagian yang ketiga, komunikasi cepat dan efisien. Contohnya seperti email, pesan instan, video konferensi, dan alat-alat kolaborasi memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efektif antara tim yang tersebar di berbagai lokasi. Dan yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan kerja tim. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, alat kolaborasi. Aplikasi seperti Google Workspace, Microsoft 365, Slack, atau Trello memudahkan kolaborasi antara anggota tim, bahkan jika mereka berada di lokasi yang berbeda. Alat-alat ini memungkinkan berbagai dokumen, berbagai ide, dan melacak kemajuan proyek secara real time. Yang kedua, video konferensi dan webinar. Alat video konferensi seperti Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet memfasilitasi pertemuan virtual yang efektif dan efisien, memungkinkan kolaborasi tanpa batasan geografis. Dampak sosial dan etika teknologi informasi dalam dunia kerja. Dampak sosial dan etika teknologi informasi dalam dunia kerja mencakup berbagai aspek positif dan negatif yang mempengaruhi cara individu dan organisasi bekerja, berinteraksi, dan membuat keputusan. Berikut adalah beberapa dampaknya. Dampak sosial. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Di dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, otomatisasi proses kerja dan kolaborasi jarak jauh. Otomatisasi proses kerja seperti menggunakan perangkat lunak untuk akuntansi atau manajemen proyek, mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, kolaborasi jarak jauh menjadi lebih mudah dengan adanya platform komunikasi seperti Zoom atau Slack. Yang kedua,
perubahan struktur kerja menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, munculnya pekerjaan jarak jauh atau remote work, memungkinkan karyawan bekerja dari mana saja, tapi juga dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung. Yang kedua, pergeseran keterampilan yang dibutuhkan. Dengan meningkatnya permintaan akan keterampilan digital. Yang ketiga, pengurangan dan peningkatan kesempatan kerja. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan rutin. Contohnya seperti operator mesin atau administrasi manual, sehingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Sebaliknya, menciptakan peluang baru di bidang teknologi informasi, seperti pengembangan aplikasi, keamanan cyber, dan analitik data. Yang keempat, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi dan pelatihan yang dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Dampak etika. Dampak etika ada beberapa macam. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Teknologi informasi sering melibatkan pengumpulan data pribadi. Etika dalam penggunaan data menjadi penting untuk memastikan data tidak disalahgunakan. Contoh pelanggarannya, pencurian data karyawan atau pelanggan, atau pengawasan karyawan secara berlebihan. Yang kedua, transparansi dan kepercayaan. Perusahaan dituntut untuk transparan dalam bagaimana mereka menggunakan teknologi dan data. Penggunaan algoritma yang biasa dalam keputusan rekrutmen, promosi, atau evaluasi karyawan dapat merusak kepercayaan. Yang ketiga, penggunaan teknologi untuk kontrol berlebihan. Beberapa perusahaan menggunakan teknologi untuk mengawasi karyawan secara ketat, yang dapat melanggar privasi dan menyebabkan ketegangan di tempat kerja. Yang keempat, isu kesehatan mental dan beban kerja. Teknologi yang memungkinkan kerja terus-menerus, seperti email kerja di ponsel, dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan gangguan keseimbangan kerja hidup. Yang kelima, manipulasi informasi. Teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau manipulatif di tempat kerja, seperti menyebarkan hoaks untuk kepentingan pribadi atau politik. Adapun solusi untuk mengatasi dampak negatif tersebut, yang pertama, pelatihan dan edukasi. Memberikan pelatihan teknologi untuk seluruh karyawan guna mengurangi kesenjangan digital. Yang kedua, kebijakan etis yang tegas. Perusahaan perlu memiliki kebijakan tentang privasi, penggunaan data, dan pengawasan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran. Mendorong budaya kerja yang menghormati privasi dan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung pekerjaan dan kesejahteraan, bukan sekedar untuk mengontrol atau mengeksploitasi. Dengan pengelolaan yang tepat, teknologi informasi dapat memberikan manfaat maksimal sekaligus meminimalkan dampak negatif di dunia kerja. Segitu presentasi yang berjudul Teknologi Informasi dalam Dunia Pekerjaan, dan akan dilanjutkan presentasi teknologi yang berjudul Teknologi Informasi dalam Dunia Pendidikan yang akan dipresentasikan oleh Arini. Di sini saya akan menjelaskan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Teknologi telah meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan
dan membekali siswa dengan keterampilan yang mereka perlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Teknologi memiliki banyak sekali manfaat, terutama dalam pendidikan, baik bagi siswa, guru, maupun lembaga pendidikan secara keseluruhan. Siswa dari berbagai latar belakang dan tempat dapat mengakses sumber daya pendidikan yang sama berkat teknologi, tanpa memandang batasan fisik ataupun jarak. Teknologi tidak hanya membantu siswa, tetapi juga meningkatkan fungsi guru dalam proses pendidikan. Namun penting juga untuk diingat bahwa teknologi hanyalah alat dan peran manusia tetap menjadi faktor kunci dalam pendidikan. Jadi faktor utamanya tetaplah guru. Guru tetap menjadi pilar utama dalam membimbing, menginspirasi, dan mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran. Adapun fungsi teknologi informasi dalam dunia pendidikan adalah yang pertama, meningkatkan akses informasi yang lebih luas. Siswa dan pengajar dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber belajar seperti artikel, buku, jurnal, video, dan kursus online di berbagai belahan dunia tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kedua, ada mempermudah kolaborasi dan interaksi. Kolaborasi yang lebih mudah antara siswa dan guru serta antara sesama siswa dengan menggunakan alat komunikasi digital seperti Gmail, WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Sebelumnya, kerja kelompok seringkali terbatas pada waktu, tempat, kendaraan yang ditentukan. Ini dapat berkolaborasi kapan saja dan dari mana saja. Yang ketiga, pembelajaran yang lebih fleksibel dan mandiri. Teknologi memungkinkan metode pembelajaran yang fleksibel seperti pembelajaran jarak jauh, pembelajaran berbasis aplikasi, dan kursus online. Siswa dapat belajar sesuai dengan ritme mereka sendiri, mengakses materi kapan saja dan di mana saja, yang memberi mereka lebih banyak kebebasan dalam mengatur waktu dan cara belajar. Yang keempat, perlindungan privasi dan keamanan data. Penggunaan teknologi informasi yang etis dapat membantu sekolah dan universitas untuk mengelola dan melindungi data siswa dengan aman, menghindari penyalahgunaan informasi pribadi. Selanjutnya, mengurangi kesenjangan pendidikan. Teknologi dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan akses ke pendidikan berkualitas, misalnya dengan menyediakan kursus online gratis atau alat pembelajaran yang dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Namun, kebanyakan pelajar sekarang malas membaca buku, bahkan lebih memilih mencari di internet, dan kehilangan keterampilan berpikir kritis atau mandiri. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam pendidikan harus dilakukan dengan bijak dan berimbang, dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, sumber daya yang tersedia, dan konteks pendidikan yang ada. Sekian presentasi dari saya. Kemudian presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Napas. Privasi dan etika penggunaan teknologi informasi. Privasi penggunaan teknologi informasi TI yang semakin berkembang pesat memberikan dampak signifikan terhadap privasi individu dan masyarakat. Pengumpulan data privasi individu dan masyarakat. 1. Pengumpulan data pribadi yang transparan. Penggunaan harus diberitahu tentang data pribadi yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan, dan bagaimana data tersebut akan digunakan. Organisasi atau platform teknologi wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan privasi mereka. Pengamatan data pribadi dikumpulkan harus dijaga keamanannya melalui langkah-langkah proteksi yang memadai, seperti enkripsi, penggunaan data kata sandi yang kuat, serta kebijakan akses yang terbatas agar data tidak jatuh ke tangan yang salah. 3. Hak akses dan kontrol pengguna. Pengguna harus diberikan kontrol untuk mengakses, mengubah, atau menghapus informasi yang dimiliki oleh pihak lain. Kebijakan privasi yang baik memungkinkan pengguna untuk mengelola data pribadi mereka secara mudah dan efektif. 4. Pembatasan penggunaan data. Data yang dikumpulkan harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah diinformasikan kepada pengguna. Pengguna data pribadi untuk tujuan yang tidak dijelaskan sebelumnya dapat melanggar privasi pengguna dan kepatuhan terhadap regulasi.
penggunaan teknologi informasi harus mematuhi regulasi dan undang-undang yang berlaku mengenai perlindungan data pribadi seperti GDPR, General Data Protection Regulation di Uni Eropa atau UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Kepatuhan ini penting untuk menjaga hak-hak pengguna dan menghindari sanksi hukum. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nanda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Etika informasi. Etika berasal dari kata Yunani etikos, etos, yang diartikan sebagai adat kebiasaan. Etika juga dapat berarti ilmu tentang baik dan yang buruk. Secara moral atau studi tentang moralitas, istilah etika informasi mulai digunakan pada tahun 1980-an oleh penulis seperti Koenig et al. 1981 dan Houtman 1989. Kemudian Houtman mendirikan majalah Journal of International Ethics pada tahun 1992, Forest Leach 1997, membahas kerahasiaan, keandalan, reliability, kualitas, dan penggunaan informasi atau data. Etika informasi disingkat E, mencakup berbagai topik seperti privasi, hak kekayaan intelektual, privasi, presentasi yang adil. Etika informasi adalah cabang etika yang berpusat pada hubungan antar pencipta, creation, organization, pemancaran, dissemination, dan penggunaan informasi serta standar etis dan kode moral yang mengatur perilaku manusia di masyarakat. Dasar ontologi memiliki sejarah panjang dan sejarah singkat. Sejarah panjang dalam tradisi barat dapat dirunut ke pertanyaan paresia atau kebebasan berbicara di Yunani purba. Menurut Foucault 1983, demokrasi Athena ditentukan berdasarkan hak bersamaan berbicara, isegoria, berpartisipasi ekual bagi semua warga negara dalam pelaksanaan kekuasaan, dan sikap pribadi warga negara yang baik secara pembicaraan kebenaran, truth teller. Dikenal sebagai konsep informed decision, artinya keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang diperolehnya. Informed consent adalah persetujuan yang diambil setelah memperoleh informasi lengkap. Lazimnya dilakukan menjelang operasi bidang kedokteran serta well-informed. Participation adalah keikutsertaan dalam sebuah tugas. Kegiatan setelah memperoleh informasi yang lengkap dengan adanya atau ketiadaan informasi sumber daya baik kuantitatif atau kualitatif sebagai kajian isu moral yang timbul dari 3A, yaitu available, ketersediaan, accessibility, keteraksesan, dan akuransi. Sumber daya informasi terlepas dari format, jenis, maupun fisiknya. Mulai menyertakan etika komputer pada dasawarsa 1900-an, disusul dengan difusi PC atau personal komputer, dan turunnya dengan internet. Sumber daya informasi tersedia dalam jumlah besar serta jumlahnya meningkatkan seiring perubahan waktu, sehingga manajemen sumber daya informasi dikelola oleh profesional informasi sebagai sumber daya, pustakawan, jurnalis, pandit ilmu, dan lain-lain. Perkakas digital atau digital tools seperti permainan atau games, telepon seluler, surat elektronik, web, dan lain-lain. Maka membahas etika produk informasi yang mencakup isu moral yang timbul seperti akuntabilitas, liability, libel legislation, testimoni, plagiarisme, iklan, propaganda, mesin informasi, disinformasi, pengelabuan, deception, dan ketentuan pragmatis menyangkut komunikasi. Perkembangan informasi membawa manusia semakin terpapar pada lingkungan informasi yang lebih luas pada sebelumnya. Bagaimana sikap terhadap peretasan hacking informasi? Kini peretasan dianggap sebagai pelanggaran privasi informasi. Maka peretasan lebih mengarah ke ranah etika lingkungan informasi. Etika lingkungan informasi adalah keamanan informasi, information security, termasuk isu yang berhubungan dengan perang informasi, perang cyber, dan terorisme.
Vandalisme termasuk isu yang berhubungan dengan perang informasi, perang cyber, dan terorisme. Vandalisme termasuk penjarahan perpustakaan dan penyebar virus yang merusak sistem informasi, pembajakan, perangkat lunak sumber terbuka, kebebasan berekspresi, sensor, penapisan, dan pengendalian konten. Presentasi selanjutnya yang berjudul dampak positif dan negatif yang akan dipresentasikan oleh Adi. Dampak positif dan negatif. Berikut ini dampak positif media sosial terhadap kehidupan masyarakat. 1. Memperluas jaringan sosial dan interaksi. Contohnya, pembentukan komunitas. Orang-orang dengan minat dan hobi yang sama dapat berkumpulan dan berbagi informasi, pengalaman, serta dan dukungan melalui grup dan forum online. Kedua, akses ke informasi dan edukasi. Contohnya, sumber belajar. Terdapat banyak sumber daya pendidikan yang tersedia di media sosial, mulai dari tutorial, kursus online, aplikasi-aplikasi, hingga belajar, hingga diskusi akademik. Informasi real time. Masyarakat dapat mendapatkan berita terbaru dan akurat penting dengan cepat, dan dapat membantu masyarakat tetap mendapatkan peristiwa global maupun lokal. 3. Pemberdayaan ekonomi. Contohnya seperti promosi bisnis. Media sosial menjadi platform penting bagi bisnis untuk mempromosikan produk dan jasa mereka, menjangkau audiens yang lebih luas tanpa biaya iklan yang tinggi. 4. Membuka peluang pekerja baru. Perkembangan teknologi terus memunculkan berbagai peluang pekerjaan baru. Bahkan, dengan adanya media sosial, banyak perusahaan yang mulai mencari dan membuka lowongan khusus bagi mereka yang mahir mengelola media sosial. 5. Menambah koneksi pertemanan. Sekarang banyak orang yang berkenalan satu dengan lainnya melalui media sosial. Bahkan, mereka membuka komunitas dan aktif bertukar pesan. Tidak sedikit pula perkenalan ini menjadi koneksi yang baik untuk bisnis di kemudian hari. Contoh, aplikasi untuk menambah koneksi pertemanan seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, maupun media sosial lainnya. Dampak negatif media sosial terhadap kehidupan masyarakat. 1. Banyaknya modus penipuan beredar di media sosial. Tidak hanya dalam keseharian, kasus kejahatan juga banyak ditemukan di media sosial, menyamar menjadi orang lain, meretas data pribadi seseorang, dan berbagai kejahatan lainnya, seperti penipuan pulsa hingga uang di rekening bank menjadi sasaran. 2. Banyak hoaks yang beredar. Dalam kasus ini, mungkin setiap dari kita sudah pernah bahkan sering menerima berita hoaks. Informasi yang dikirimkan dari orang yang satu ke orang lain memang lebih mudah dilakukan melalui media sosial, seperti berita bencana yang tidak jelas informasinya maupun berita hoaks lainnya. 3. Bisa mengganggu kesehatan mental. Seseorang yang terlalu banyak menggunakan media sosial juga bisa memperoleh dampak negatif. Perasaan berkecil hati dengan diri sendiri serta menganggap hidup orang lain terlihat lebih baik bisa membuat kesehatan mental menjadi terganggu, seperti FOMO, fear of missing out. 4. Tidak bisa menggali waktu. Kebiasaan bermain ponsel dapat menggunakan media sosial dalam keseharian, membuat kita kerap lupa memberikan perhatian pada lingkungan sekitar. Seringkali, orang-orang tetap membuka media sosial saat ada orang lain yang sedang berbicara dengannya. Hal ini tentu saja bisa menyinggung perasaan orang lain yang menjadi lawan bicara. Sekian dampak negatif dan positif terhadap lingkungan masyarakat. Terima kasih. Presentasi selanjutnya yang berjudul faktor penyebab terjadinya dampak media sosial terhadap kehidupan masyarakat yang akan dipresentasikan oleh Ki. Waktu dan tempat dipersilakan. Faktor penyebab terjadinya dampak media sosial terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama,
akses informasi yang cepat dan mudah. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi dalam waktu singkat. Informasi kini dapat dikirim secara luas ke penjuru dunia dengan kecepatan dan jangkauan yang sangat luas. Ini yang menjadi pengaruh cara orang berpikir, berinteraksi, dan merespon peristiwa sosial. Kedua, perubahan dalam pola interaksi sosial. Media sosial mengubah cara seseorang berinteraksi. Dari yang sebelumnya berinteraksi secara langsung, kini berubah menjadi secara online atau virtual yang bisa lebih mudah dan efisien. Ketiga, perubahan identitas sosial psikologi. Media sosial memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang berbeda. Banyak orang yang menunjukkan sisi berbeda di media sosial, namun terkadang menciptakan standar yang tidak realistis dan dapat mempengaruhi psikologis. Keempat, algoritma media sosial. Media sosial menggunakan algoritma yang menampilkan konten yang kita sukai berdasarkan riwayat carian maupun interaksi. Meskipun memudahkan, namun pengguna akan terjebak dalam situasi filter bubble, yaitu situasi ketika algoritma menyajikan konten yang sesuai dengan perilaku pengguna, sehingga pengguna tidak dapat menerima informasi dari perspektif yang berbeda. Nah, berikut ini cara mencegah dampak negatif media sosial terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, meningkatkan literasi digital. Literasi digital ini mencakup kemampuan untuk memahami cara kerja media sosial, seperti mengenali informasi yang benar dan salah, serta mengetahui bagaimana menjaga privasi di media sosial. Kedua, mengatur penggunaan media sosial. Dengan mengatur penggunaan media sosial sangat penting karena dapat mencegah dari kecanduan dan menjaga kesehatan mental dan psikologis pengguna. Tanpa kontrol yang baik dapat menyebabkan stres dan mempengaruhi psikis pengguna. Ketiga, menjaga privasi dan data pribadi. Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran data pribadi kita. Untuk itu sangat penting bagi pengguna untuk menjaga keamanan data kita. Keempat, pemanfaatan media sosial secara positif. Media sosial dapat digunakan alat untuk tujuan yang positif seperti membangun komunitas yang sehat, memberikan informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya. Tolong kata-katanya Arif. Maaf jika banyak salah dan kurangnya, karena kita semua manusia, bukan Nabi Boy. Sekian presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.